sama itu bisa berfungsi karena roh. Roh ini yang dimaksudkan Allah sebagai rahasianya itu, yang dia terangkan melalui hadis kursi yang beta bilang tadi. Jadi kalau manusia itu hakikatnya adalah rohnya, sedangkan di dalam sholat, di dalam sembahyang, kalau bukan karena roh, bagaimana manusia itu tidak bisa sholat? Bagaimana manusia itu bisa bergerak, bisa membaca ayat-ayat di dalam sembahyang itu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini katong coba bahas tentang apakah benar Tuhan yang bernama Allah itu dia menyembah dia sendiri sendiri, utamanya di dalam sembahyang, di dalam sholat. Mari kita bahas. Manusia itu hakikatnya tidak bisa apa-apa. Dia yang bisa apa-apa, karena yang menggerakkan jasmani atau jasad atau tubuh manusia itu adalah roh. Roh yang menggerakkan badan, yang menggerakkan jasad. Kalau bukan karena roh, katumpung badan ini, tubuh manusia itu yang bisa apa-apa, bahkan bisa dikatakan bangkai, seperti apa yang dialami oleh orang yang sudah meninggal. Kalau orang sudah meninggal, rohnya sudah ada dalam badan, maka dia pun tubuh, semua organ dia pun tubuh itu yang berfungsi. Mulut sudah bisa bicara, mata sudah bisa melihat, telinga sudah bisa mendengar. Mulut, mata dan telinga ini makanya bisa berfungsi karena ada roh yang ada di dalam tubuh manusia. Ada roh, saudara. Dengan adanya roh yang masih ada di dalam tubuh manusia, maka semua organ tubuh yang ada di tubuh manusia itu, yang namanya jasad, tubuh jasmani itu, dia bisa berfungsi sesuai dengan tugasnya masing-masing. Kemudian dalam hadis qudsi, Allah Tuhan pun berfirman, al-insanu sirri, manusia itu rahasiaku, kata Allah, wa ana sirruhu, dan aku adalah rahasia manusia itu. Sedangkan rahasia yang dimasukkan di sini adalah dia punya sifat. Sedangkan dia punya sifat itu, Allah dia bicara begini, wasiri sifati, sesungguhnya sifat itu adalah rahasiaku, kata Allah. Maksudnya sifat yang ada pada manusia itu adalah sifat Allah itu. Dia punya sifat sendiri. Sedangkan dia punya sifat itu, dia bilang begini, wasifati la ghairi. Sedangkan sifat itu tiada lain, artinya sengaja yang lain
hanyalah dia pendiri. Tiada yang lain, kata Allah, melainkan aku. Allah bicara begitu dalam hadis qudsi. Memang pembahasan ini ya, agak berat, agak sulit untuk dipahami. Kalau orang yang belum belajar ma'rifat atau yang belum berhakikat, dia belum bisa mengerti tentang apa yang dibahas pada video ini. Bahkan orang bisa bingung, kenapa sampai Tuhan dia menyembah dia pendiri sendiri. Macam saya masuk akal kalau Tuhan dia menyembah dia pendiri. Makanya ada yang berpendapat bahwa Tuhan saya masuk akal kalau dia menyembah dia pendiri, karena dia mendalami hadis qudsi itu. Dia belum mendalami sedalam-dalamnya tentang hadis qudsi tadi, yang Allah bicara melalui hadis qudsi itu bahwa al-insanu sirri, artinya manusia itu adalah rahasiaku. Rahasia di sini yang dimaksudkan oleh Allah adalah rohnya, roh manusia itu. Karena jasad atau badan manusia kalau saya ada roh, dia saya bisa apa-apa. Seperti yang beta bilang tadi, semua organ tubuh yang ada di tubuh manusia yang bisa berfungsi seperti yang dialami oleh orang-orang yang sudah meninggal itu. Karena susah ada roh di situ, maka dia tubuh itu menjadi tidak berfungsi. Tangan susah bisa bergerak, kaki susah bisa bergerak, mulut susah bisa bicara, mata susah bisa lagi melihat, telinga apalagi. Jadi sama itu bisa berfungsi karena roh. Roh ini yang dimaksudkan Allah sebagai rahasianya itu, yang dia terangkan melalui hadis qudsi yang beta bilang tadi. Jadi kalau manusia itu hakikatnya adalah rohnya, sedangkan di dalam sholat, di dalam sembahyang, kalau bukan karena roh, bagaimana manusia itu tidak bisa sholat? Bagaimana manusia itu bisa bergerak, bisa membaca ayat-ayat di dalam sembahyang itu? Sementara seperti yang beta bilang tadi, kalau ada roh di dalam dia pendiri, maksudnya di dalam diri manusia, manusia itu bisa sembahyang, bisa sholat, bisa apa-apa. Inilah maksudnya bahwa yang sembahyang itu hakikatnya adalah Tuhan sendiri yang menyembah dia pendiri. Karena dengan dasar roh tadi yang ada pada manusia, rohnya yang menggerakkan dia punya jasad. Jadi bukan tubuh, bukan jasad yang sembahyang, tapi roh itu sendiri. Kalau kata orang bisa berpikir tajam, setajam-tajamnya tentang roh dengan badan manusia itu, maka di situ akan terang benderang bahwa yang sembahyang, yang sholat itu roh, sedangkan roh adalah dia pun rahasia. Tuhan pun rahasia. Sedangkan rahasia itu kata Allah adalah sifatku, dan sifatku itu tiada lain adalah diriku, adalah aku, kata Allah. Jadi begitu. Jadi pemahaman ini atau pembahasan ini memang jarang orang bisa paham.
jarang orang bisa mengerti, karena dia pemikiran tentang hakikat memandang sesuatu itu belum terbiasa begitu, belum dibiasakan memandang sesuatu yang dibalik, yang dilihat, yang didengar, sehingga yang dipandang, yang dilihat itu dia gerakan lahir saja. Seperti orang yang awam yang berpikir manusia yang menyembah Tuhan manusia, karena dia melihat dari sisi jasmani, sisi tubuh manusia yang sholat itu. Saya berpikir bahwa manusia itu bisa bagara, bisa sholat, bisa membaca dalam sembahyang itu, karena rohnya tadi, dia pun roh itu yang bikin dia bisa melakukan sholat atau sembahyang. Nah, itulah maksudnya, bahwa sesungguhnya pada hakikatnya yang sembahyang itu adalah Tuhan itu sendiri, yang juga dia sendiri yang sembah dia sendiri. Apa yang menjadi pembahasan pada video ini, mudah-mudahan katong diberi kesehatan, diberikan umur yang panjang, diberikan rezeki yang halal, dimudahkan dari segala urusan, dan semoga katong berada di jalan yang diridhoinya. Demikian, bila bermanfaat disimpan, dan bila tidak lupakan, karena kebenaran yang hakiki itu hanyalah milik Allah semata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.